Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam acara Indonesia on Cast di lensaindonesia.com bersama saya Sarifah Aini. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan AKP Ahyar nih. Bagaimana sih peran kepolisian dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di negara kita, khususnya Jawa Timur ini dan Surabaya. Dan boleh dijelaskan nih, bagaimana langkah sendiri nih Polrestabes Surabaya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita? Seperti apa sih, monggo? Ya, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah dalam pencegahan atau penularan COVID-19 ke masyarakat. Tentunya polisi sendiri harus bisa peduli dengan dirinya sendiri. Contoh, di internal kami jauh-jauh hari di bulan Maret 2020, awal-awalnya COVID sedang melanda besar-besaran di Indonesia, ya, itu kita sudah melakukan langkah-langkah internal di kepolisian ini. Yang pertama, pada saat kita masuk di markas besar kepolisian Polrestabes Surabaya ini, semua wajib menggunakan masker. Masker, oke. Ya, baik itu pimpinan, baik itu karyawan sipil, baik itu petugas kantin, baik itu pekerja-pekerja proyek yang ada di Polrestabes, semua wajib menggunakan masker. Itu yang pertama. Yang kedua, di depan penjagaan itu sudah tersedia. Di antaranya di situ ada pengecekan suhu badan. Ya, termasuk ada tempat pencucian tangan ya. Itu termasuk hand sanitizer sudah disiapkan. Itu di depan penjagaan di Polrestabes Surabaya. Sedangkan di dalam gedung sendiri ini kita 2 hari sekali menyemprotkan disinfektan di seluruh ruangan. Jadi nanti di jam 18.00 itu sudah dilakukan penyemprotan, Mbak. Seluruh ruangan ya. Tanpa terkecuali. Baik di gedung utama sini, di depan sini SPKT, di penjagaan, di humas, terus kemudian di kantor Anindita itu semuanya disemprot. Ya. Besok paginya baru bisa dimanfaatkan oleh anggota. Itu terhadap tahanan juga. Tahanan itu kita lakukan penyemprotan juga. Sel-sel itu ya. Sel-sel itu. Supaya apa? Mereka juga tidak tertular ya tentunya. Baik dilakukan tes rapid yang selama ini gencar-gencarnya dilakukan Polrestabes Surabaya. Demikian, Mbak. Oke, siap. Nah, itu untuk di internal nih, Pak. Ya. Kalau untuk di eksternal seperti sosialisasi kepada masyarakat, seperti apa kiat-kiat dari Polrestabes Surabaya? Ya, terima kasih. Jadi melalui Babin Kamtipmas yang ada di Polsek Jajaran ya, kita sudah upaya langkah-langkah itu sudah kita lakukan. Yang saya lihat di awal-awal itu penyemprotan disinfektan di seluruh TL yang ada di Surabaya, traffic light itu. Ya, di samping tempat-tempat asrama yang ditempati oleh polisi itu sendiri. Oke, asrama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di internal di luar kepolisian eksternal itu kita melakukan penyuluhan terhadap baik di Karang Taruna. Ya, kemudian di Ibu PKK. Ya, kemudian lewat medsos juga kita lakukan itu penyuluhan itu supaya masyarakat paham dan betul tentang COVID-19 ini ada. Ada, benar. Kenapa saya katakan ada? Perkembangan di masyarakat di awal-awal itu mereka tidak percaya adanya COVID-19 ini. Sehingga saya perlu pembuktian bahwa betul-betul COVID-19 ada di Surabaya dan di masyarakat Jawa Timur umumnya ya. Saya buktikan dengan saya hadir dengan anggota testimoni yang saya adakan di Taman Makam Peneleh, Taman Makam di Keputih. Khusus COVID itu, para petugas penggali kubur itu saya testimoni. Hasil testimoni mengatakan bahwa kalau masyarakat tidak percaya dengan adanya COVID, silakan datang kemari.
Karena setiap hari rata-rata di awal itu 10 sampai 12 orang yang dimakamkan di Keputih. Ya, ya. Itu saya buktikan bahwa COVID-19 memang ada. Real, faktanya ada. Yes. Ya. Siap. Oke, dan untuk apa ya, masyarakat kota Surabaya sendiri kan, alhamdulillah sekarang kan sudah menurun banget nih kasusnya kita. Nah, ini pastinya juga berbagai upaya yang dilakukan seluruh jajaran, polisian termasuk. Nah, upaya apa nih untuk apa ya, datang langsung ke masyarakat kah atau bagaimana, atau menjelaskan bagaimana sih dan biasanya? Ya. Jadi ada kiat-kiat yang jitu dari Pak Kapolda. Ya, waktu itu kita diberikan masukan. Sesungguhnya kalau ingin mengurangi COVID-19 itu, ya, diadakan suatu rembuk ya dengan warga. Dibentuklah di situ kampung tangguh, Mbak. Kampung tangguh. Kampung tangguh. Jadi kampung tangguh itu minimal dalam suatu kawasan itu bisa mampu dan mengatasi tentang penanggulangan COVID-19. Oke. Ya, cara yang saya lihat di masing-masing kampung tangguh itu mereka sangat bagus sekali. Ya, di situ ada 3M sudah tersedia dengan bagus. Kemudian ada tempat untuk tes kesehatan juga, termasuk di situ tersedia bahan-bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat itu. Di kampung tangguh itu. Mereka menyiapkan. Mereka menyiapkan dengan swadaya masing-masing di kelompok itu, kelompok kampung tangguh itu. Siap. Dan itu memang itu ya, Kapolda usulan awalnya. Betul. Jadi dari pemikiran beliau kita implementasikan di lapangan, terbentuklah kampung tangguh itu dan menjadi rujukan nasional mungkin ya. Jawa Timur itu sebagai kampung tangguh nasional nantinya. Siap. Oke. Nah, untuk sosialisasi udah. Nah, apa itu namanya, bahwa COVID itu memang benar ada. Untuk masyarakat kita sendiri, apakah memang mereka benar-benar sudah menerapkan pola hidup sehat dan bagaimana? Awal mulanya mereka takut ya, karena upaya kita untuk untuk mengetes masyarakat sulit sekali awal-awalnya. Kita mendatangi dari satu kafe ke kafe yang lain. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah masyarakat terkonfirmasi atau tidak. Tujuannya baik mulia. Cuman masyarakat ketakutan manakala kalau kita tes rapid dan hasilnya reaktif, maka dilakukan isolasi itu. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah masyarakat dengan kesadaran pribadinya kepingin mengetahui daripada kondisi fisiknya, sehingga kita dengan adanya masyarakat seperti itu, kita lebih enak mengetahui di daerah mana ada terkonfirmasi COVID-19. Jadi gampang, treatmentnya gampang. Kalau sudah ada penularan di sana, kemudian kita bawa ke hotel asrama haji itu, kita isolasikan di sana. Kemudian kalau keluarganya dilakukan rapid reaktif, sama-sama kita bawa ke sana. Dan kita umumkan bahwa untuk menyehatkan tidak perlu harus bayar. Oke, gratis. Semua ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi masyarakat kadang-kadang takut kalau mengeluarkan sebagian dananya karena adanya penyakit COVID-19 ini. Karena informasi di luar, orang swab itu membayarnya jutaan, hampir 1,8 juta barangkali gitu. 1,5 ke atas gitu. Nah, sekarang di Surabaya ini gratis, termasuk di Polrestabes ini. Ya, di sini dilakukan swab sudah 3 kali, Mbak. Untuk semua jajaran Polsek. Ya. Jadi yang yang positif kita langsung isolasi di hotel asrama haji itu. Dan alhamdulillah sekarang mungkin masih kurang 6 orang lagi yang masih isolasi. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Itu karena
orang tanpa gejala. Mudah-mudahan lah dalam waktu ini bisa sembuh semuanya. Siap. Nah, untuk ini nih, menjalankan Perwali nomor 33. Ya. Upaya dari Polrestabes Surabaya sendiri bagaimana sih, Nan? Banyak sekali yang sudah dilakukan TNI, Polri, dan Pemkot. Ya. Terakhir kali kita mendatangi tempat hiburan malam. Hiburan malam. Banyak masyarakat yang melaporkan ke kami bahwa di tempat itu terdapat hiburan yang buka dengan seenaknya sendiri. Nah, ya. Perwali 33 memang sudah lama belum ada revisi dari Ibu Wali Kota dan tetap harus dijalankan. siap. Di beberapa tempat sudah kita laksanakan itu, yang terakhir di Jalan Tegalsari itu Jalan Tegalsari. kita sudah mengamankan sampai 170 orang. Wow. 170 Itu dalam orang. sehari apa total? Dalam semalam saja. Dalam semalam, oke. Dalam semalam aja. Karena tempat itu kelihatannya sudah tahu kalau mau didatangi petugas. Nah, di tempat itu sempat sempat terjadi agak tegasan kepolisian, TNI dan Satpol PP karena lampunya dimatikan dari dalam. Terus kemudian digembok juga dari dalam. Oh, tapi ternyata beroperasi. Alhamdulillah kita dengan upaya paksa, tindakan tegas kita lakukan, kita jalankan Perwali 33 itu. Siap. Sehingga alhamdulillah bisa berhasil kita amankan sekitar 170 orang baik laki maupun perempuan. Itu mereka melanggar kan, jelas? Jelas melanggar. Nah, Ya. hukumannya seperti apa nih? Pertama kali kita lakukan swab terlebih dahulu. Swab. Ya. Kita amankan di Polrestabes, kemudian kita swab. Untuk tempat usaha kemungkinan akan dilakukan tindakan hukum, mungkin berupa penyegelan Penyegelan. oleh Satpol PP. Oke. Untuk mereka-mereka yang 170 orang tadi Untuk 170 orang mereka didenda. didenda. Berapa? Boleh disebut? Kurang lebih per orang ya ada yang 50 ribuan. Oh, rata-rata itu. Saat itu mereka dalam kondisi apa? Tidak bermasker atau Ada yang tidak bermasker, ya berkerumun begitu. pastinya ya. Iya, berkerumun karena malam-malam seperti itu ya tidak memakai masker seenaknya aja, kayak sudah tidak ada Corona. COVID. corona atau PSBB yang berlaku di sini gitu. Siap. Nah, untuk denda-denda sendiri, ini kan awalnya ada yang bilang sampai 250, ada yang bilang 500. Betul. Untuk di kota Surabaya sendiri berapa sih, Dan? Jadi awal mulanya di bulan Juli kalau saya nggak salah itu ya, itu Pergub kita menggunakan Pergub 53. Oke, Ya. Pergub 53. Pergub 53 itu memang di pasal 9 kalau nggak salah itu diatur tentang besarnya denda. Di denda itu kalau untuk perseorangan bisa 250. Kalau tempat usaha bisa 500. Oke. Itu untuk denda seperti itu. Ada denda kan ada yang sesuai dengan maksimal itu, ada yang ada keringanan. Kalau rata-rata di sini ada yang 50.000, 50. ada yang 100.000 tergantung dari hakim yang menyidangkan panitera itu. Oke, siap. Apakah itu bisa membuat efek jera untuk mereka? Kalau menurut pandangan saya, denda itu lebih efektif. Oh, justru lebih efektif. Efektif. Karena apa? Sekarang ekonomi lagi susah. Oke. Orang ekonomi lagi susah, banyak PHK di mana-mana, banyak orang yang dirumahkan, banyak karyawan yang sudah tidak bekerja lagi. Sehingga penerapan itu ya otomatis mengocek kantong mereka pribadi. Lah, dengan adanya ancaman seperti itu, masyarakat Surabaya alhamdulillah, Mbak, alhamdulillah sudah taat. Di bulan Agustus awal itu mereka sudah patuh hampir 95% lah, Mbak. Oke, hampir Agustus. 95% itu mereka sudah menggunakan masker. Saya terakhir di bulan Agustus kalau nggak salah, saya melaksanakan operasi justisi dengan teman-teman Pemkot dan TNI di pasar Keputaran itu. Itu hampir yang saya lihat itu ya 98% pakai masker semua. Ada 1-2 orang yang sempat kita tindak dan sempat kita sita KTP-nya. Oh, iya.
dan untuk melaksanakan perwali 33 itu. Siap. Itu untuk melaksanakan denda sesuai dengan aturan itu. Oke, siap. Oh iya, dan kembali lagi tadi ke Kampung Tangguh. Kampung Tangguh kita ini apakah sampai sekarang masih berjalan? Masih. Tapi faktanya di lapangan masih ada beberapa yang sudah kayak nggak Memudar berbentuk. gitu ya? Iya. Bagaimana penjelasan? Dari 258 kampung tangguh yang ada di Surabaya, memang ada sebagian sudah agak kendor. Kenapa? Kendornya bukan karena apa-apa, karena dilihat di lingkungan itu sudah menghijau semua. Oke, karena menghijau. Iya, jadi tidak ada warga yang terkonfirmasi COVID-19 di situ. Siap. Sehingga lebih lunak. Artinya kampung tangguhnya sudah tidak seketat yang awal-awal dulu. Oke, baik. Karena tiap hari itu kita mendata di kampung tangguh mana yang ada konfirmasi COVID-19. Dan Mbak perlu ketahui sekarang Surabaya sudah memasuki zona kuning lagi. Zona kuning. Ya. Alhamdulillah. Kemarin orange, sekarang sudah kuning. Mudah-mudahan di bulan awal nanti bisa ke hijau. Amin. Karena sudah beberapa kelurahan itu tampaknya sudah banyak hijaunya daripada merahnya. Ya, Nah, mudah-mudahan masyarakat Surabaya bisa tetap mempertahankan kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini. Siap. Sehingga masyarakat nanti bisa menikmati hasilnya daripada kedisiplinan ini. Siap. Ya, saya berharap juga kepada masyarakat agar yang sudah dilaksanakan selama ini patuh taat terhadap himbauan atau protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Siap. Mantap. Matur nuwun sangat. Sepertinya itu tadi sudah jelas semuanya perkembangan COVID-19 di Surabaya dan imbauan dari kepolisian sendiri. Matur nuwun sangat dan Terima kasih Mbak. Tapi siap. Lain waktu ketemu lagi. Siap. Matur nuwun. Kawan Indonesia on Cast. Oke, itu tadi sudah saya berbincang-bincang dengan AKP Ahyar. Kita sampai di sini. Jumpa lagi di episode mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.